Assalamualaikum Kisyu. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat terus ya. Amin. Balik lagi nih bareng aku, Ayu, di channel kesayangan kita semua dibahas satu. Nah, di video kali ini aku mau ngajak kalian semua buat ngebahas sesuatu yang serius tapi seru banget loh. Kita bakal ngintip negara-negara mana aja sih yang punya kekuatan militer gede. Dilihat dari banyaknya pangkalan militer yang mereka punya di seluruh dunia. Pasti pada penasaran kan? Siapa aja sih negara-negara superpower ini? Kalau ngomongin militer, pasti yang kebayang langsung tentara, senjata canggih, kapal perang, pesawat tempur ya kan? Tapi ada satu hal lagi yang penting banget buat nunjukin kekuatan sebuah negara, yaitu pangkalan militer. Pangkalan militer ini ibaratnya rumah buat para tentara dan aset-aset militer mereka di luar negeri. Semakin banyak pangkalan yang dimiliki, artinya pengaruh negara itu di dunia juga semakin luas. Ini bukan cuma soal perang loh, tapi juga soal strategi, politik, dan pengaruh ekonomi. Jadi di video ini kita akan kupas tuntas 5 negara yang mendominasi dunia dengan pangkalan militer mereka. Dari yang paling banyak sampai yang baru mulai membangun kekuatannya. Siap-siap ya, karena informasinya bakal bikin kita makin melek sama peta kekuatan dunia. Jangan kemana-mana, tonton terus videonya sampai habis ya. Siapa tahu ada fakta-fakta yang bikin kalian kaget. Yuk, langsung activate biasanya. Nah, yang pertama, sudah pasti juaranya adalah Amerika Serikat. Nggak kaget kan? Negara Paman Sam ini emang udah terkenal banget sebagai polisi dunia. Dan itu kelihatan dari jumlah pangkalan militernya yang bejibun. Bayangin aja, mereka punya ratusan pangkalan militer yang tersebar di lebih dari 80 negara di seluruh dunia. Banyak banget kan? Dari Eropa sampai Asia, dari Timur Tengah sampai Australia, jejak militer Amerika tuh ada di mana-mana. Ini bener-bener nunjukin seberapa besar pengaruh mereka secara global. Beberapa negara yang jadi tuan rumah pangkalan militer Amerika yang paling terkenal itu misalnya Jepang. Di sana ada pangkalan di Okinawa yang strategis banget. Terus ada juga di Korea Selatan yang penting buat menjaga stabilitas di semenanjung Korea. Di Eropa ada pangkalan besar di Jerman dan Italia, yang jadi sisa-sisa dari Perang Dingin. Bahkan di Timur Tengah, mereka punya pangkalan di Qatar dan Bahrain. Pangkalan-pangkalan ini fungsinya macam-macam, mulai dari pusat komando, tempat latihan, sampai buat ngelancarin operasi militer. Pokoknya, Amerika ini bener-bener ada di mana-mana deh. Oke, kita lanjut ke negara kedua, yaitu Rusia. Nah, kalau tadi ada Amerika, sekarang ada saingan beratnya nih. Sebagai penerus Uni Soviet, Rusia juga punya kekuatan militer yang nggak bisa diremehin loh. Meskipun jumlah pangkalan militernya di luar negeri nggak sebanyak Amerika, tapi mereka tetap punya pengaruh yang kuat, terutama di negara-negara tetangganya yang dulu jadi bagian dari Uni Soviet. Mereka fokus banget buat menjaga pengaruh di wilayah yang mereka sebut near abroad, atau tetangga dekat. Ini strategi mereka buat ngejaga keamanan nasionalnya. Pangkalan militer Rusia ini banyak tersebar di negara-negara seperti Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Tajikistan. Ini adalah negara-negara yang punya hubungan sejarah dan politik yang deket banget sama Rusia. Selain itu, mereka juga punya pangkalan angkatan laut yang penting banget di Suriah, tepatnya di Tartus. Pangkalan ini jadi satu-satunya akses mereka ke Laut Mediterania. Jadi strategis banget posisinya. Jadi walaupun jangkauannya nggak seluas Amerika, Rusia tetap jadi pemain besar dengan pangkalan-pangkalan kunci yang mereka miliki. Sekarang, kita geser sedikit ke Eropa Barat, ada Inggris atau United Kingdom. Dulu kan Inggris ini punya kerajaan yang luas banget ya, imperium yang katanya mataharinya nggak pernah terbenam. Nah, walaupun sekarang udah nggak sebesar dulu, sisa-sisa kejayaannya itu masih kelihatan dari pangkalan-pangkalan militer yang mereka pertahanin di berbagai belahan dunia. Pangkalan-pangkalan ini jadi bukti kalau Inggris masih punya peran penting di panggung internasional. Meskipun skalanya lebih kecil dibanding Amerika atau Rusia. Beberapa pangkalan militer Inggris yang paling strategis itu ada di Siprus, yang lokasinya deket banget sama Timur Tengah. Jadi penting buat operasi di wilayah itu. Terus ada juga di Gibraltar, sebuah wilayah kecil di ujung Spanyol yang jadi gerbang masuk ke Laut Mediterania. Jangan lupa juga sama Kepulauan Falkland di Atlantik Selatan, yang pernah jadi rebutan sama Argentina. Selain itu,
Mereka juga punya pangkalan di Brunei dan bahkan fasilitas pelatihan di Kenya dan Kanada. Jadi, Inggris ini masih punya tangan yang menjangkau ke banyak tempat strategis di dunia. Lanjut ke tetangganya Inggris, yaitu Prancis. Sama kayak Inggris, Prancis juga dulunya punya banyak wilayah jajahan, terutama di Afrika. Nah, hubungan sejarah inilah yang bikin Prancis sampai sekarang masih punya pengaruh militer yang kuat di benua itu. Mereka punya sejumlah pangkalan militer permanen yang tersebar di beberapa negara Afrika. Kehadiran militer Prancis ini seringkali bertujuan buat menjaga stabilitas, ngelawan terorisme, dan juga buat ngelindungin kepentingan ekonomi dan warga negara mereka yang ada di sana. Pangkalan-pangkalan utama Prancis di Afrika itu ada di negara-negara seperti Djibouti, Pantai Gading, Gabon, dan Senegal. Djibouti ini lokasinya strategis banget di tanduk Afrika, deket sama jalur pelayaran penting. Makanya nggak cuma Prancis yang punya pangkalan di sana. Selain di Afrika, Prancis juga punya pangkalan di wilayah-wilayah seberang laut mereka. Kayak di Guyana Prancis di Amerika Selatan, yang juga jadi lokasi pusat peluncuran luar angkasa Eropa. Jadi, fokus utama kekuatan militer Prancis di luar negeri itu emang paling kelihatan di Afrika dan wilayah-wilayah seberang lautnya. Nah, yang terakhir ini adalah pemain baru yang lagi naik daun banget, yaitu Tiongkok atau China. Selama bertahun-tahun, Tiongkok ini dikenal punya kebijakan non-intervensi dan fokus sama pembangunan di dalam negeri. Tapi seiring dengan kekuatan ekonominya yang makin gede, mereka sekarang mulai nunjukin kekuatan militernya juga di panggung dunia. Mereka sadar, buat ngelindungin jalur perdagangan dan investasi mereka yang udah menyebar kemana-mana, mereka butuh kehadiran militer di luar negeri. Ini langkah yang benar-benar baru buat Tiongkok. Langkah besar pertama Tiongkok adalah dengan membangun pangkalan militer luar negeri pertama mereka di Djibouti pada tahun 2017. Lokasinya sama kayak pangkalan Prancis dan Amerika, strategis banget. Pangkalan ini secara resmi disebut sebagai fasilitas logistik. Tujuannya buat ngedukung misi anti pembajakan di Teluk Aden dan misi kemanusiaan di Afrika. Tapi banyak yang ngelihat ini sebagai langkah awal Tiongkok buat memperluas jangkauan militernya secara global. Selain itu, ada juga laporan kalau Tiongkok lagi nyari lokasi lain buat pangkalan berikutnya. Wah, kita harus lihat terus nih perkembangannya. Gimana, Kiss You? Seru banget kan pembahasannya? Jadi makin tahu kan negara mana aja yang punya tangan panjang di seluruh dunia lewat pangkalan militer mereka. Dari Amerika yang ada di mana-mana, sampai Tiongkok yang baru mulai unjuk gigi. Ternyata peta kekuatan dunia itu rumit banget ya, dan pangkalan militer ini jadi salah satu kuncinya. Semoga informasi yang aku sampaikan tadi bermanfaat dan nambah wawasan baru buat kalian semua ya. Terima kasih banyak ya buat kalian semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dukungan kalian itu berarti banget buat aku dan tim semua di Bahas1, biar makin semangat bikin konten-konten yang seru dan informatif lagi. Jangan lupa ya, kalau kalian suka sama videonya, klik tombol like-nya. Terus, kalau ada pertanyaan, pendapat, atau mungkin ada topik lain yang pengen kita bahas, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah ya. Aku seneng banget loh baca-bacain komentar dari kalian semua. Dan yang paling penting, buat yang belum subscribe, ayo dong di-subscribe channel Semua di Bahas1 sekarang juga. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Sekali lagi, makasih banyak ya Kiss You. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum. Dadah. Muash.